Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Syawalia Yanuar dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 1924710186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil best practice yang telah dibuat. Langsung saja pada poin pertama, yaitu menggali bakat dan minat peserta didik melalui puzzle ekstrakurikuler. Di sini pada presentasi ini saya akan mengulas strategi inovatif dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama untuk peserta didik di SMP Negeri 1 Duku Turi, di mana berguna untuk mengenali dan menyalurkan minat dan bakat peserta didik, khususnya dalam melalui puzzle ekstrakurikuler ini dalam bimbingan kelompok. Nah, untuk selanjutnya latar belakangnya sendiri, mengapa fokus pada minat dan bakat? Yang pertama karena pengembangan yang secara luas, di mana pendidikan tidak hanya tentang akademik saja, tetapi juga pengembangan minat dan bakat itu juga penting, yang mana berguna untuk membentuk karakter yang kuat dan persiapan masa depan untuk setiap peserta didik. Dan yang kedua yaitu tantangan di SMP Negeri 1 Duku Turi, tentunya berdasarkan hasil AKPD, di mana ada 20 peserta didik yang masih kesulitan menyalurkan bakat dan minat di sekolah, yang mana ini menunjukkan pentingnya kebutuhan dalam bidang karir. Nah, tingginya sebesar 3,22% ini didapatkan dari hasil AKPD seperti itu, sehingga akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok berupa layanan karir seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu keterbatasan media yang masih belum banyak. Jadi di sini saya akan menggunakan media puzzle ekstrakurikuler, yang mana baru di SMP Duku Turi ini, dimana berharap dengan puzzle ini media menjadi lebih menarik dan peserta didik juga bisa mengikuti layanan dengan ceria dan semangat. Kemudian inovasi dalam layanan BK ini sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada puzzle ekstrakurikuler, di mana melihat tantangan yang ada, saya mengimplementasikan media puzzle sebagai pendekatan yang lebih kreatif dan dalam bimbingan kelompok. Nah, yang pertama, media puzzle dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreativitas tentunya. Dan yang kedua, membantu peserta didik mengenal dan bisa menggali minat dan bakatnya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ada sesi pembukaan, kemudian pembagian kelompok, kemudian dimulai dengan penyusunan puzzle pada setiap kelompok yang sudah dibagi, kemudian nanti kelompok kecil yang sudah dibagi tersebut akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, yang terakhir refleksi secara bersama-sama dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya perbandingan hasil pendekatan tradisional dengan puzzle, dimana ketika hanya menggunakan metode diskusi dan PPT saja mungkin itu kurang maksimal, sehingga kalau bisa menggunakan media kreatif puzzle ekstrakurikuler ini dengan baik, maka bisa meningkatkan proses layanan bimbingan kelompok ini, sehingga peserta didik bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, untuk dampaknya sendiri, sebelumnya itu masih banyak peserta didik yang belum mengetahui apa saja ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan apa saja dampak positifnya. Dan setelahnya mereka sudah bisa memahami. Kemudian meningkatkan pemahaman diri dan
pilihan karirnya tentunya, gimana bisa peserta didik bisa mengetahui potensi dirinya, kemudian bisa menentukan pilihannya dan bisa mengembangkan karir kedepannya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi, dimana efektivitas puzzle ekstrakurikuler ini mungkin nantinya bisa diterapkan selanjutnya di kelas lain ataupun di tingkatan kelas lain seperti itu untuk lebih dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya satu kali dalam memberikan layanan, bisa untuk beberapa kali agar mereka benar-benar memahami media yang diberikan dan memahami juga apa materi yang ada di media tersebut. Nah, kemudian ini bisa juga dijadikan pendekatan yang berbasis pengalaman, di mana lebih menarik perhatian, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi peserta didik mempunyai pengalaman yang menyenangkan mengenai materi yang diberikan dengan media yang kreatif tersebut. Kemudian rekomendasinya, semoga media ini memang bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk jenjang selanjutnya ataupun untuk angkatan-angkatan yang baru seperti itu. Jadi sebagai guru BK bisa mengembangkan media yang ada dengan lebih kreatif lagi. Sekian presentasi best practice dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.